Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Devi Karisma dengan NIM 530142247 dari Pendidikan Teknik Elektro, Rombel 2, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai cara untuk mengukur pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk Indomaret terhadap kepuasan konsumen dengan menggunakan metode analisis skala Likert. Berikut adalah penjelasannya. Baik, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2018, skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert biasanya digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk mengetahui atau mengukur data yang bersifat kuantitatif seperti sikap dan pendapat responden terhadap fenomena alam. Lalu tujuan dari skala Likert ini yaitu skala Likert adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur opini, sikap, atau perilaku. Tujuan dari skala Likert adalah untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, untuk mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, skala Likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi objek penelitian. Baik, ini kita langsung saja ke cara penghitungan skala Likert pada SPSS ya. Setelah kita menginputkan data hasil kuesioner pada program Excel, lalu selanjutnya kita menginputkan pada SPSS pada variabel view. Pertama-tama kita ketikkan dulu pada variabel view ya. Untuk umur itu kita pakai numerik, lalu gender itu memakai string karena di sini kita akan menggunakan kata-kata bukan sebagai huruf. String bisa dilihat sendiri. Lalu untuk labelnya untuk U1 itu prosedur pelayanan, U2 untuk kenyamanan lingkungan, U3 kejelasan petugas pelayanan, U4 kedisiplinan petugas pelayanan, U5 tanggung jawab petugas pelayanan, U6 kemampuan petugas pelayanan, U7 kecepatan pelayanan, U8 keadilan mendapatkan pelayanan, U9 kesopanan dan keramahan petugas, U10 yaitu keamanan pelayanan. Langsung saja kita alihkan ini pada data view ya. Nah, langsung data view yang tadi kita input data hasil kuesioner yang telah dalam file Excel tadi kita inputkan ke sini. Ini umur tuh seperti yang bisa lihat, gender seperti ini, lalu pendidikannya itu dari SD sampai S2. Lalu untuk pekerjaan ada berbagai macam. Nah, selanjutnya kita langsung ke pengukuran. Pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita pilih yang Descriptive Statis, lalu kita pilih yang Frekuensi. Setelah itu kita ubah dari ini variabelnya ke sini ya. Lalu kita pilih, kita mau menghitung apa saja. Di sini saya akan menghitung rata-rata. Saya akan menghitung rata-rata saja, lalu Continue. Setelah itu charts-nya saya memilih untuk pakai bar chart ya. Kita pencet OK saja. Nah, ini sudah keluar. Inilah. Dari hasil tadi, umurnya itu yang pertama yang paling awal itu 15 tahun dengan frekuensi 1 dengan persentase 1 orang. Lalu yang kedua 16 ada 2 orang. Lalu yang 17 ada 1 orang, 18 4 orang, dan selanjutnya sampai umur 65. Total tadi ada 101 data umur. Lalu yang kedua ada gender.
gender di sini kita ada dua ya, laki-laki berjumlah 51 dengan persentase 50,5. Yang kedua ada perempuan dengan frekuensi 50 dan dengan persentase 49,5. Jadi datanya juga 101 ya teman-teman. Lalu untuk pendidikannya di sini dimulai dari S1. S1 itu ada 23 frekuensi, lalu persentasenya sekitar 22,8. Lalu S2-nya ada 1 dengan presentasi 1,0. Yang ketiga ada SD. SD itu ada 3, lalu SMA berjumlah 59 dengan persentase 58,4. Lalu SMP ada 15 dengan persentase 14,9. Nah, persentasenya 100% ya, dan datanya sudah sama yaitu 101. Lalu untuk pekerjaannya sendiri yaitu ada ASN berjumlah 16 dengan persentase 15,8. Lalu karyawan berjumlah 14 dengan persentase 13,9. Lainnya ada 31 dengan persentase 30,7. Lalu pedagang berjumlah 5 dengan persentase 5,0. Pengangguran ada 9 dengan persentase 8,9. Lalu wirausaha ada 26 dengan jumlah persentase 25,7. Total ada 101 dan persentasenya juga 100%. Lalu untuk prosedur pelayanan. Yang pertama itu U1. U1 ini tentang prosedur pelayanan ya. Dimulai dari angka 2, 3, dan 4. Di mana 2 itu menunjukkan kurang baik, 3 baik, dan 4 baik sekali. Sini bisa dilihat bahwa pelayanan mengenai prosedur pelayanan itu mendapatkan hasil 3, berarti pelayanannya sudah baik ya. Lalu yang kedua yaitu kenyamanan lingkungan. U2 yaitu kenyamanan lingkungan. Di sini skalanya perhitungannya cuma 3 dan 4. Orang-orang pada mengisi begitu. 1, 2-nya tidak. Dengan indikator 3 itu sama dengan baik, 4 itu sangat baik. Di mana 59 orang setuju bahwa kenyamanan lingkungan di sini adalah sebesar 58,4%. Lalu yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Di mana ini indikatornya cuma 3 dan 4 saja, yaitu baik dan baik sekali. Di mana hasil yang paling tinggi adalah 76, yaitu baik saja dengan persentase 75,2. Selanjutnya yaitu U4 tentang kedisiplinan petugas pelayanan. Dengan frekuensi yang paling tinggi yaitu pada 3, baik juga ya, sebesar 54,5. Lalu selanjutnya ada U5 tentang tanggung jawab petugas pelayanan. Di sini ada 2, 3, dan 4, di mana 2 itu kurang baik, 3 itu baik, dan 4 itu baik sekali. Nah, yang paling tinggi adalah baik juga, dengan frekuensi 60, persentasenya 59,4. Selanjutnya U6. U6 ini tentang kemampuan petugas pelayanan. Jadi, kemampuan pelayanan dari mereka ini sebesar 4 ya, artinya sangat baik. Dengan persentase 35,6. Lalu selanjutnya ada U7 yaitu kecepatan pelayanan. Mereka ada indikator 2 yaitu kurang baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Mana ini seri antara baik dan sangat baik. Hasilnya sama yaitu di persentase 35,6. Selanjutnya ada U8 tentang keadilan mendapatkan pelayanan. Ada indikator 2, 3, dan 4. Yang di sini yang paling tinggi adalah 4 dengan frekuensi 38, persentase 37,6. Berarti semua orang ini mendapatkan pelayanan yang sangat adil. Lalu U9 kesopanan dan keramahan petugas, di mana ada 3 indikator yaitu 2, 3, dan 4. Yaitu yang paling banyak adalah
ketiga yaitu baik. Jadi kesopanan dan keramahan petugas dari Indomaret tersebut cukup baik ya. Lalu yang terakhir ada keamanan pelayanan. Ada indikator 2, 3, dan 4. Yang paling tinggi adalah 3 yaitu 41 dengan persentase 40,6. Jadi keamanan pelayanannya bisa dikatakan baik. Mungkin untuk Indomaret tersebut mengevaluasi lagi agar sangat baik. Berikut adalah bar chart ya. Ini frekuensi dari umur yang mengisi kuesioner kita. Di mana yang paling banyak itu berusia 27 tahun, lalu berusia 19 tahun, 27 tahun, 30 tahun, dan 45 serta 47. Lalu selanjutnya ada gender ya, yaitu cuman ada perempuan dan laki-laki, di mana lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Lalu pendidikan paling banyak di sini yaitu SMA. SMA lalu menyusul S1 dan SMP di ketiga, SD lalu S2. Pekerjaan rata-rata yang mengisi kuesioner ini adalah lainnya tuh bisa berisi ya, mungkin mereka adalah buruh pabrik ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua ada wirausaha, yang ketiga ada ASN, yang keempat ada karyawan, yang kelima ada pengangguran, dan yang keenam ada pedagang. Ini yang tadi prosedur pelayanannya bisa dilihat sendiri. Inilah presentasinya. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Selanjutnya, salah klausul hasil pengolahan data skala Likert. Dapat Anda pelajari melalui platform yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.